Aku punya pertanyaan. Kamu pernah dengar nama Pulau Hy Brasil? Pasti kamu belum pernah melihatnya di brosur liburan. Bukan karena pulau ini eksklusif atau sulit dijangkau, tapi karena pulau ini seperti perpaduan antara mitos dan kenyataan. Sebagian orang percaya bahwa ini hanyalah isapan jempol belaka, sementara yang lain bersumpah bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menurut sejarawan, Pulau Hy Brasil telah tercantum dalam catatan para pelancong dan legenda Irlandia kuno. Hal ini menjadikan lokasi ini sebagai Atlantis versi Irlandia. Meskipun dikenal juga dengan beberapa nama lain, pulau ini mengambil nama yang paling terkenal dari Brisal, seorang tokoh penting dalam cerita rakyat Celtic. Pulau ini juga telah terlihat di peta-peta yang berasal dari tahun 1325. Seorang kartografer misalnya menempatkan di sebelah barat Irlandia, sementara peta-peta pelayaran berikutnya menunjukkannya lebih spesifik di sebelah barat daya Teluk Galway. Sampai sini situasinya jadi makin aneh. Dua orang mengklaim telah menemukan pulau ini dalam pelayaran yang berbeda. Mereka kembali ke rumah dengan deskripsi yang hampir sama tentang Hy Brasil, yang mereka sebut sebagai tanah yang dijanjikan. Sebuah peta Katalan dari sekitar tahun 1480 juga menempatkan pulau ini di barat daya Irlandia, yang mengonfirmasi lokasi yang sama untuk tempat mitos ini. Nah, sekarang inilah bagian yang paling gila dari semuanya. Dikatakan, Hy Brasil tampak di peta berupa bulatan sempurna dengan jalur setengah lingkaran di tengahnya. Dua penjelajah mengklaim bahwa mereka berjalan di pantai pulau itu secara terpisah untuk menentukan di mana ujungnya. Tapi mereka tidak pernah menemukannya. Kemungkinan besar melihat gambar-gambar itu, bahkan jika pulau itu pernah ada, mereka hanya berjalan berputar-putar. Salah satu kunjungan paling terkenal ke Hy Brasil adalah pada tahun 1674 oleh Kapten Irlandia bernama John Nisbet dari Killybegs. Dia dan krunya sedang berada di perairan yang sudah dikenalnya di sebelah barat Irlandia ketika kabut tiba-tiba muncul di jalur mereka. Ketika kabut itu hilang, mereka mendapati diri mereka sangat dekat dengan bebatuan. Kapal berlabuh di dekatnya dan 4 awak kapal mendayung ke darat untuk mengunjungi Hy Brasil. Mereka menghabiskan waktu seharian di sana dan bahkan kembali dengan membawa perak dan emas yang diberikan oleh seorang pria tua yang menurut mereka tinggal di sana. Legenda mengatakan bahwa penampakan lain dari tempat mitos ini terjadi beberapa tahun kemudian ketika seorang pria mengaku bertemu dengan seorang pria tua yang pernah berada di sana. Mungkinkah dia adalah pria tua yang sama dari cerita sebelumnya? Pria ini ingat pernah menghabiskan beberapa hari bersantai di Hy Brasil dan bahkan melihat di cakrawala beberapa tempat yang dikenalnya dari pantai barat Irlandia saat berjalan di pantainya. Seorang pria lain melakukan perjalanan pada tahun 1872 untuk menemukan pulau misterius ini dan dia bersumpah bahwa dia telah melihatnya juga. Pulau itu ada di hadapannya, namun secepat kedipan mata, pulau itu lenyap begitu saja. Apakah pulau ini pernah ada? Jawabannya masih misteri. Kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada begitu banyak cerita dan legenda tentang tempat ini yang membuat penasaran. Belum lama ini kami baru tahu bahwa pulau ini tidak ada. Kamu ingat tentang Pulau Sandy? Pulau ini telah menimbulkan kehebohan sejak tahun 2012 saat diketahui bahwa pulau ini yang sebelumnya muncul di peta termasuk Google Earth hanyalah isapan jempol belaka. Orang-orang telah mencari pulau hantu ini selama bertahun-tahun. Pulau ini pernah direkam oleh sebuah kapal Inggris pada tahun 1876 dan bahkan muncul di peta Inggris pada tahun 1908. Meski banyak ekspedisi gagal menemukan pulau ini tetap ada di beberapa peta sampai akhirnya dihapus. Tapi bagaimana kita akhirnya mengetahui bahwa Pulau Sandy hanyalah mitos? Nah, sekelompok ilmuwan dari University of Sydney memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mengonfirmasi keberadaan pulau ini secara visual. Bahkan, mungkin bisa mengambil 1 atau 2 foto saat mereka berada di sana kan? Tapi, saat tiba di lokasi yang seharusnya, mereka hanya melihat lautan kosong, tanpa ada secuil pun daratan. Kemungkinan besar awak kapal Inggris itu mungkin keliru kalau rakit batu apung adalah pulau. Rakit batu apung adalah batu apung yang terbentuk dari aktivitas vulkanik dan diketahui mengapung melewati area di mana Pulau Sandy seharusnya berada.
Mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya tentang pulau fiktif lainnya, sebuah kisah tentang seorang pria bernama Robert Peary. Pada masa itu, Peary sedang berusaha mengumpulkan uang untuk mendanai ekspedisi Arktik yang sangat diinginkannya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk menciptakan sebuah pulau baru secara tiba-tiba. Ini bisa disebut sebagai pemasaran kreatif atau penipuan, terserah kamu mau yang mana. Peary menamai pulau mitos ini Crocker Land, sesuai dengan nama temannya George Crocker yang telah memberinya sejumlah uang untuk salah satu ekspedisi sebelumnya. Peary mengklaim telah menemukan pulau itu selama perjalanannya ke Kutub Utara pada 1906. Tapi itu semua hanya bualan untuk mendapatkan lebih banyak investasi dari temannya. Peary bahkan sampai menulis sebuah buku tentang penemuan palsunya yang berjudul Nearest the Pole. Anehnya, orang-orang percaya begitu saja. Penjelajah lain bahkan mulai mencari pulau fiktif tersebut. Meski tidak pernah ada sama sekali, Crocker Land muncul di peta yang dibuat antara tahun 1910 dan 1913. Bahkan di beberapa kalangan, Crocker Land disebut sebagai sebuah benua. Orang-orang sangat tertarik sehingga mereka bahkan menamainya Atlantis yang hilang di utara. Akhirnya, rencana kecil Peary terbongkar dan kebenaran tentang Crocker Land pun terungkap. Pulau misterius berikutnya ini juga tampaknya senang bermain petak umpet dengan para pengunjungnya. Pada tahun 1821, seorang pria mengklaim bahwa dia menemukan sebuah pulau yang dekat dengan Antartika dan memutuskan untuk memberinya nama istimewa, Pulau Emerald, sesuai dengan nama kapalnya. Namun, pulau ini tampaknya memiliki kepribadian yang sedikit unik, yakni suka menghilang kapanpun ia mau. Lantas membuat para penjelajah menggaruk-garuk kepala dan bertanya-tanya, apakah mereka sudah gila? Beberapa orang mengklaim bahwa mereka telah melihat pulau ini dengan mata kepala sendiri, sementara yang lain mengatakan bahwa itu hanyalah mitos belaka. Sebagian yang lain bahkan mengatakan bahwa pulau ini bergerak gesit seperti ninja dan itulah sebabnya pulau ini sangat sulit ditemukan. Ingatan bisa saja berbeda-beda, tentu saja, tapi disinilah masalahnya. Bahkan, mereka yang mengaku pernah melihat Pulau Emerald pun sepertinya tidak sepakat tentang seperti apa bentuknya. Ada yang bercerita tentang gunung yang menjulang tinggi dengan tebing-tebingnya. Ada juga yang bersikeras bahwa pulau ini adalah hutan hijau yang rimbun dengan perbukitan. Seorang kapten bahkan mengklaim bahwa tempat itu kecil dan berbatu, tanpa tempat untuk mendarat. Terlepas dari semua kebingungan itu, ada beberapa kejadian menarik di sekitar lokasi yang diduga sebagai pulau tersebut. Pada tahun 1894, sebuah ekspedisi Norwegia ke Kutub Selatan mengira bahwa mereka akhirnya menemukan pulau yang sulit dipahami ini, hanya untuk menyadari bahwa itu hanyalah gunung es. Pada tahun 1949, kru sebuah kapal dari Selandia Baru sangat gembira ketika melihat apa yang mereka kira adalah Pulau Emerald. Tapi ternyata itu adalah sekelompok awan yang menggantung di atas air. Pulau berikutnya ini konon ditemukan oleh Kapten Daniel Doherty. Dia mengaku menemukan sebuah pulau jauh di selatan Samudra Pasifik selama perjalanan dari Selandia Baru ke Kanada pada tahun 1841. Dia menamainya Pulau Doherty, tentu saja sesuai dengan namanya sendiri. Beberapa pelaut lain juga mengklaim telah melihat pulau itu dan membenarkan keberadaannya. Namun, seorang kapten bernama Scott tidak dapat menemukannya ketika dia melewati lokasi yang seharusnya pada tahun 1904. Apakah pulau itu menghilang secara ajaib? Puncaknya terjadi pada 11 Agustus 1931. Ketika sebuah surat kabar Australia melaporkan bahwa ekspedisi gabungan Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang berlayar ke Antartika melewati lokasi yang seharusnya menjadi lokasi Pulau Doherty, namun tidak dapat menemukannya. Komandan kapal mencatat rincian insiden tersebut, menyatakan bahwa kapal tersebut melintas tepat di atas lokasi yang disebut-sebut sebagai Pulau Doherty. Cuaca saat itu cerah dan tidak ada pulau lain dalam radius yang cukup jauh. Jadi tidak mungkin ada tempat lain yang bersembunyi. Dan begitulah Pulau Doherty dihapus dari peta Inggris pada tahun 1937. Seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Kapan-kapan ingatkan aku untuk menceritakan kisah tentang Pulau Sisi Terang ya. Sebuah tempat fantastis yang terletak di samudra internet.